Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita bersama saudara-saudariku dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah minggu, yang mana di dalamnya akan dilaksanakan perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil. Karena itu mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan melawat kita bersama pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak ibu bapak saudara-saudari, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, supaya kami tetap layak menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Bacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 menyatakan, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama saudara-saudaraku. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan dan pekabaran Injil Tuhan tentu tidak seperti yang kita bayangkan, mengalami kemudahan-kemudahan dan mengalami hal-hal yang indah. Tetapi pelayanan Rasul Paulus justru diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan, berbagai cobaan, berbagai penganiayaan, bahkan fitnah. Semua itu dijalani dan dialami Paulus sebagai sebuah konsekuensi iman. Ketika ia dipanggil, diubah, dan diperintahkan Allah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai seorang Rasul Kristus. Karena itu, kekasih Tuhan, ketika kita membaca apa yang dijabarkan oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 22 ini, maka kita bersama melihat bagaimana Paulus harus berhadapan dengan imam-imam, dengan para tetua-tetua Yahudi yang tidak menyukai keberadaannya sebagai seorang abdi Tuhan. Mereka mengenal Paulus sebagai seorang penganiaya para murid-murid Kristus. Mereka mengenal Paulus sebagai seseorang yang sadis. Mereka mengenal Paulus sebagai orang yang tidak pernah berkompromi dengan para murid-murid Kristus. Ketika Paulus harus melayani jemaat di Yerusalem, sebelumnya ia sudah diingatkan oleh murid-muridnya untuk tidak pergi ke Yerusalem karena ia pasti akan ditangkap, ia pasti akan didera, ia pasti akan
diperlakukan tidak adil oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Tetapi Rasul Paulus tetap bersikeras untuk melakukan pelayanan di Yerusalem, dan benar ketika ia tiba di Yerusalem, ia harus berhadapan dengan kekuatan Yahudi yang begitu hebat. Mereka membawa Paulus untuk diadili. Mereka menggiring Paulus untuk menjadi tersangka dengan 3 tuduhan. Yang pertama, Paulus difitnah. Paulus dikenakan sebuah tuduhan bahwa ia telah melanggar hukum Taurat Yahudi. Yang kedua, Rasul Paulus juga dianggap sebagai orang yang mengotori bait Allah, karena bait Allah, tempat peribadahan orang Yahudi, dipakai oleh Paulus untuk menjadi wadah, menjadi tempat mengajarkan tentang Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi, para imam-imam, sebagai pengajar sesat yang mengajarkan satu doktrin, satu ajaran yang bertentangan dengan keyahudian. Dalam bacaan ini Paulus menjelaskan siapa dirinya. Dikatakan bahwa ia adalah seorang Yahudi, lahir di Tarsus, di Kilikia, dan dibesarkan di Yerusalem. Ia berbahasa Ibrani sama dengan para Yahudi, dan itu membuat mereka dapat menerima apa yang dikatakan, dijelaskan, disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menceritakan dengan gamblang, dengan sangat terbuka, bahwa ia adalah seorang penganiaya, ia adalah pembunuh, ia adalah seorang yang ditugaskan untuk menghancurkan para murid-murid Kristus di dalam hidupnya. Tetapi pada saat ia akan ke Damsyik, maka ia bertemu dengan Yesus, dan Yesus menangkapnya. Yesus membuat ia bukan lagi menjadi penganiaya orang percaya, tetapi menjadi pelayan bagi semua orang di dalam hidupnya. Rasul Paulus mengubah seluruh orientasi hidupnya, karena Allah dalam Roh Kudus datang dan menjumpainya secara personal. Yesus Kristus yang dianiaya itu bertemu, dan perjumpaan dengan Yesus itu mengubah seluruh proses hidup Paulus. Dan karena itu ia menjadi seorang pelayan yang benar-benar mengabdikan dirinya secara totalitas untuk melayani Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, misi yang dilakukan oleh Paulus menjadi misi Allah, bukan misinya, bukan misi agama yang ia anut sebelumnya, tetapi misi Tuhan untuk menjadikan semua orang menjadi percaya kepada Kristus. Misi Tuhan menjadi bagian yang dikerjakan oleh Paulus dalam pelayanannya. Karena itu ketika kita bicara tentang misi gereja kekasih Tuhan, maka GPIB memiliki 3 misi. Yang pertama, menjadi gereja yang terus diperbaharui setiap waktu, terus mau terbuka, mengalami perubahan-perubahan. Yang kedua, gereja yang harus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan dimanapun ia hadir dan melayani. Dan yang ketiga, ia harus membawa perubahan kepada ciptaan Allah yang lain di tengah-tengah kebersamaan, baik dalam lingkungannya maupun dalam kehidupan sosial di mana gereja ada. Nah, ketika misi gereja ini menjadi bagian yang harus diingat dan menjadi koridor di dalam pelayanan, maka gereja tidak bisa berjalan sendiri. Gereja membutuhkan Kristus untuk terus memperbaharui, untuk terus meneladani apa yang harus dilakukan oleh gereja, dan untuk terus membawa sebuah perubahan kepada ciptaan Allah di mana gereja ada dan melayani. Menjalankan misi Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan pengutusan gereja, tentu gereja juga berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai hambatan, berbagai cobaan,
baik yang lahir dari internal kehidupan persekutuan maupun yang lahir dari luar persekutuan. Apa yang dialami oleh gereja juga sudah dialami oleh Kristus. Di dalam pelayanannya di dunia ini, ia juga berhadapan dengan berbagai tantangan. Ia berhadapan dengan berbagai kekuatan-kekuatan doktrinal dari Yahudi dan juga non-Yahudi yang menentangnya di dalam pelayanannya. Tetapi Yesus tetap melangkah. Yesus tidak pernah berhenti. Yesus tidak pernah ragu di dalam melaksanakan misi Allah melalui dirinya. Gereja dipanggil untuk juga melakukan hal-hal yang sama dengan Kristus yang dialami juga oleh Rasul Paulus, bahkan rasul-rasul lain di dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, hari ini sebagai warga sini gereja kita semua diundang di meja perjamuan Tuhan ini untuk mengambil bagian di dalam sakramen ini. Hari perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil merupakan bagian yang juga harus dimaknai oleh gereja untuk memotivasi, menspirit kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Pada saat kita ambil anggur dan roti menjadi bagian yang kita makan dan minum bersama dalam iman, maka kita menyatukan diri kita yang berdosa ini dengan Kristus yang kudus. Ketika kita dikuduskannya, maka kekudusan Allah yang ada dalam diri kita itu mengharuskan kita untuk melaksanakan misi Allah dalam intervensi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita menjadi gereja yang terus melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kita dengan setia. Mari menjadi gereja yang terus melaksanakan misi-misi Allah di dalam panggilan kita dengan tanggung jawab. Ketika GPIB akan melaksanakan pesta iman dalam persidangan sinode pada akhir bulan Oktober ini nanti, maka kita dipanggil juga dan diingatkan sebagai gereja Tuhan untuk melaksanakan misi Allah melalui persidangan ini dan menghasilkan keputusan-keputusan gerejawi yang dapat membawa keadilan, membawa perdamaian, membawa keindahan dan keharmonisan persekutuan. Dan tidak hanya itu, tetapi GPIB juga diutus untuk menyatakan semua kesaksiannya bagi dunia di mana ia hadir dan melayani di 300 lebih jemaat yang ada di negeri ini. Karena itulah saudara-saudaraku, mari kita berdoa bersama supaya persidangan sinode di akhir bulan Oktober 2021 ini menjadi sebuah persidangan yang indah dalam kebersamaan jemaat-jemaat GPIB, dan pada akhirnya kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan misi Allah dalam kebersamaan sebagai gereja Tuhan yang diberkatinya. Selamat mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, dan selamat untuk terus melangkah dalam iman. Amin. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turutkan